الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan ini kita memasuki hadis yang kedua dalam urutan hadis pada bab yang berbicara tentang yakin dan tawakal. Sebagaimana yang terurut dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada bab ini mencantumkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita sudah sampaikan biografi Ibnu Abbas panjang lebar pada beberapa pertemuan yang lalu, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan kelebihan karunia-Nya kepada keluarga Al-Abbas, baik itu pada Abdullah bin Abbas ataupun pada saudaranya Ubaidullah. Ibnu Abbas Allah berikan dia lautan ilmu, saudaranya Allah berikan harta, orang kaya raya, sehingga orang-orang waktu itu mengatakan kalau mau ilmu ke rumah Al-Abbas, kalau mau makan juga ada rumah Abbas. Hadirin yang saya muliakan, hadis malam ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala beliau menyampaikan kepada kita salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinn wal ins yamutun. Hadis ini memberikan pelajaran penting pada kita, sebuah doa yang keluar dari hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati manusia paling bertakwa, hati yang sangat ikhlas. Maka setiap ucapan doa yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah doa-doa yang dipastikan keluar dari hati yang sangat ikhlas, sehingga langsung terhubung kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini kita lihat redaksi doanya luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan bab yakin dan tawakal, maka pada setiap kalimat doa ini menunjukkan penegasan akan yakin dan tulusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dapatkan Allahumma laka aslamtu,
wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu la ilaha illa anta. Kemudian antal hayyul ladzi la tamut. Terutama berbicara uslub, gaya bahasa yang Nabi SAW ucapkan dalam doa beliau ini adalah uslub yang luar biasa. Nabi, Allah berikan kepadanya jawami'ul kalim. Nabi itu mengucapkan kalimat kata-kata yang singkat dan memiliki makna yang sangat dalam. Tikrar, berulang-ulangnya kaful mukhatab. Kalimat tadi kaf yang ditujukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya. Allahumma laka wa bika wa ilaika. Ini menunjukkan ketulusannya Nabi SAW dalam hidupnya dan penuhnya tawakal Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Semua dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada yang lainnya. Maka hadirin yang saya muliakan, kita lihat dari kalimat pertama misalnya Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, padamu aku berserah diri. Ya Allah, Allahumma ya Allah, laka aslamtu. Padamu aku berserah diri. Wa bika amant. Dan kepadamu aku beriman. Wa 'alaika tawakkaltu. Dan aku pun hanya bertawakal kepadamu. Wa ilaika anabtu. Dan kepadamu aku kembali. Aku bertaubat. Wa bika khasamtu. Karenamu aku melawan segala musuh-musuh. Segala argumentasi aku berikan kepada musuh-musuh. Segala urusan aku serahkan kepadamu. Baik itu berhadapan dengan musuh dan sebagainya. Wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu, keperkasaanmu. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Antudillani, dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai sesat. Antal hayyul ladzi la yamut. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal ins, adapun jin dan manusia, yamutun, mereka pasti mati. Hadirin yang saya muliakan, dari hadis ini banyak sekali pelajaran, namun yang pertama kita ingin ingatkan adalah memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdoa, diawali dengan kalimat pujian, menggunakan bahasa-bahasa yang singkat padat sebagaimana bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang ma'ruf dalam sunnah. Kemudian
ketika seseorang hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia dahulukan pujian kepada Allah sesuai dengan apa yang ingin dia minta. Ini adab secara umum. Maka menyebut nama Allah ketika berdoa, meminta kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini sebagaimana sering dibahas dalam kajian-kajian tauhid. Kemudian ketika berdoa, hendaknya kita menampakkan kepada Allah kefakiran kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, dan terpedih kepada Allah Ta'ala. Baik berdoa tentang kehana perlu yang Allah Ta'ala. Minta tapi kayak enggak butuh. Minta gayanya sombong. Tidak. Ketika orang berdoa kepada Allah, hendaknya dia menampakkan dia adalah fakir. Bahwa dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Kita semua adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampaikan hajat kita kepada Allah. Nampakkan butuh, sebutkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah merasa besar segala hajat kita di hadapan Allah. Jangan merasa ini besar sekali kayaknya. Jangan. Ataupun ini perkara kecil, enggak usah sampaikan kepada Allah. Tidak. Sekecil apapun dan sebesar apapun sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah kejadian yang disampaikan oleh salah seorang syekh ketika tawaf. Ada seorang hamba Allah, dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, saya butuh uang 2 juta. Butuh uang 2 juta. Didengar sama orang di sampingnya, 1 juta aja. 1 juta aja. Maka orang berdoa ini mengatakan, aku minta sama Allah yang maha kaya. Allah kebakah? Aku enggak minta sama kamu. Aku minta kepada Allah. Seberapapun aku minta itu enggak merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya. Kata Syekh, ini orang, ini yang benar akidahnya. Ini sangat kuat tawakalnya dan sangat baik sangkanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lumpur lepeng 2 juta. Ngan tenteng atau orang di sampingnya bilang 3 juta mendak. Nak lagi bangga Allah lagi. Ini maksudnya jangan merasa besar. Apapun Allah itu mampu memberikan kepada kita. Ada perkara kecil, hilau putus, sandal putus, Pak. Alah, sandal putus kok bilang sama Allah? Bilang pada Allah. Bukankah dalam kisah salafus salih ridwanullahi alaihim mereka sandal putus bilang kepada Allah? Enggak ada garam ngomongnya kepada Allah. Begitu, kalau hati sudah selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun dia sampaikan kepada Allah. Maka jangan pernah menzalimi orang siapapun. Karena kita tanpa mengetahui siapa jadi orang yang kita zalimi itu orang yang paling selalu dia mengadu urusannya kepada Allah. Mungkin kita punya jabatan, punya kekuasaan, punya ini, punya itu. Dia mengatakan, saya akan lapor kamu kepada Allah. Saya akan adukan kamu kepada Allah. Dia bangun di malam hari, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sampaikan, ya Allah, fulan bin fulan, jam sekian dia melakukan ini dan ini kepada saya, dia aniaya saya, dia zalimi saya, dia ambil harta saya. Ya Allah, aku tidak punya kuasa, ya Allah.
Aku adukan segala urusanku hanya kepadamu, ya Allah. Allah selesaikan. Maka takutlah berhadapan dengan orang-orang yang dia segala urusannya diserahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini kita lihat ada berdoa, memuji Allah, mengulang-ulang ya sebutan kita kepada Allah, menyampaikan segala hajat kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah saya muliakan, kita lihat di sini Allahumma laka aslamtu. Kalimat Nabi mengatakan, ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Dia berserah diri. Lidahnya berserah diri, hatinya berserah diri. Segala anggota tubuhnya dia serah diri, menerima segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima segala syariat-syariatnya. Halal yang Allah halalkan, perkara haram yang Allah haramkan, dan seumpamanya. Semua itu tak lepas daripada segala perintah Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia serahkan diri kepada Allah. Jadi makna serahkan diri kepada Allah, segala urusan, hati, lisan, perbuatan kita, siap menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan kalimat Allahumma laka aslamtu. Apakah sejauh mana kita hari ini sudah menyerah diri dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seringkali orang kalimat berserah diri kepada Allah itu ketika tidak ada daya upaya dia baru mengatakan kalau serah roba Allah Ta'ala. Dalam hidupnya hari-hari enggak serah diri kepada Allah. Dalam syariatnya dia tidak bertunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga berserah diri kepada Allah berkaitan hukum-hukum takdir Allah. Menerima segala takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menentang, tidak menolak segala takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Walaupun keadaannya tidak menyenangkan, keadaannya tidak mengenakkan. Walaupun itu menjadi hal yang mengganggu kehidupan dia sehari-hari. Di awal dia terima, tidak enak dan sebagainya. Tapi orang yang selalu sadar akan kalimat Allahumma laka aslamtu dalam doanya, ya Allah aku berserah diri kepadamu, dia termasuk berserah diri dalam urusan takdir yang telah Allah tentukan.